Saya di sini terhitung 1 bulan, waktu bulan Oktober, pitching kenalan, ya ngeliat situasi rumah sakit. Resminya di November, awal November 2021. Itu setelah sebulan kenalan sama teman-teman rekan di sini, akhirnya teman-teman cukup respon cukup baik ya, sehingga per November saya mulai kerja di sini gitu. Emang ini obsesi tuh masih jabatan jadi direktur? Gini, ini menarik ya, maksudnya mungkin kalau dari list hit isu nah, kalau dari list hidup saya ini nggak termasuk bagian dari list hidup sebenarnya. Nggak pernah mimpi juga ya, maksudnya mau orang modelan kayak saya gini bisa jadi kayak gini tuh sebenarnya sudah saya nggak pernah mimpi, maksudnya bukan obsesi, apalagi obsesi. Terngiang aja juga nggak ada itu bayang-bayang tuh. Karena prosesnya ya mungkin juga teman-teman media juga tahu kan, basic saya apa, latar belakang saya gimana tadinya kan. Yang membuat saya ini tuh gini, ini malah challenge ya, tantangan ketika ya, teman-teman tahu kan biasanya saya sama-sama di manajemen ya, maksudnya yang satu manajemen dunia entertain, yang satu dunia medis, yang otomatis udah nggak pakai ditawar-tawar tuh beda banget. Itu kehidupannya beda banget kan gitu, maksudnya walaupun sama-sama jasa pelayanan, tapi kan kalau dulu di entertain kita membesarkan atau meng-create sesuatu itu yang orang suka, yang ada masanya, otomatis tingkat kepuasannya pasti tinggi. Nah, sedangkan ini kan pelayanan umum, otomatis beda banget kan ketika kita orang suka nggak suka itu punya hak yang sama, ngerti gak? Jadi kurang lebihnya mereka punya hak, suka nggak suka dia bisa datang sini dan dia bisa pulang, bisa bawa berita tidak menyenangkan atau menyenangkan gitu. Tapi kalau dulu di dunia entertain saya pegang seseorang atau pegang sebuah produk apapun di entertain, pasti sudah ada fansnya masing-masing tuh, yang untuk kita tinggal jaga itu aja atau tinggal membesar fansnya aja gitu loh. Tingkat sukanya pasti lebih tinggi kan. Cuma kalau di sini kan memang harus semaksimal mungkin melayani orang yang memang mungkin nggak kenal atau tadi nggak kenal atau butuh pelayanan medis yang harus kita laksanakan semaksimal mungkin aja sebenarnya, sehingga memang tidak menutup kemungkinan kalau tingkat kesulitan dan tingkat apa ya kepuasannya beda-beda ketika semuanya tuh jadi berhasil, tuh yang berasa beda banget gitu maksudnya. Kalau mungkin dulu ngurusin satu sistem, kalau sekarang kan banyak ngurus banyak bagian kan, kayak misalnya dari mulai IGD-nya kita harus pikirin, bu bidannya kita harus pikirin, keperawatannya, front office-nya kan, dokter-dokter spesialis, terus bagian keuangan segala macam kan, bagian umum, dan banyak marketing juga harus dipikirin. Banyak hal-hal yang memang bersatu menjadi satu proses manajemen yang akhirnya targetnya adalah memuaskan pasien atau memaksimalkan pasien-pasien biar terlayani dengan baik gitu, maksudnya dengan kata coba totalitas tinggi. Jadi kalau obsesi kayak bukan list obsesi saya juga gitu, maksudnya jadinya malah tantangan gitu maksudnya. Dokter, keputusan dia terima jabatan yang menurut kita super berat butuh waktu berapa lama memikirkan? Ya ini passion saya. Ya, betul. Nah, awalnya sebenarnya sama owner dokter Wan Nedra SPA, spesialis anak ini. Kebetulan sudah kenal lama. Beliau adalah dosen saya waktu di zaman kuliah kedokteran. Beliau tahu gimana saya waktu zaman kuliah. Dia juga tahu gimana saya waktu di dunia entertain masih berkecimpung. Saya juga tahu, sehingga memang PR-nya untuk memutuskan ya cukup lama juga, maksudnya berkata, karena ketika saya sekolah
manajemen rumah sakit saya sekolah itu, saat masih sekolah sudah dapat tawaran sebenarnya. Beliau meminta untuk gabung di rumah sakit ini, cuman saya masih tahan-tahan karena menurut saya kuliah saya belum selesai dan tanggung jawabnya terlalu besar. Setelah saya selesai, saya ditanya, dihubungi kembali untuk coba bergabung. Butuh 1 bulan saya pitching untuk gila ini gua ambil gak ya gitu loh. Saya share teman-teman, saya share ke orang tua, ke istri, ke rekan-rekan sejawat, teman-teman sejawat saya, ambil aja. Cuman memang nggak terbayangkan sih ya gitu, maksudnya gila ya, dunianya beda banget sama dunia saya sebelumnya gitu sebenarnya. Jadi agak lama pas untuk mutusin iya gue ambil atau enggak, iya diambil apa enggak. Cuma kalau nggak diambil, takut kesempatan tuh nggak ada. Walaupun kita nggak bisa karena rezeki dari Allah yang atur, betul. Tapi paling nggak kan ini ada peluang-peluang yang mungkin bisa nggak dimaksimalin. Itu dulu sebenarnya. Memang nggak secepat itu, memang agak lama juga mutusinnya karena memang ya gitulah, teman-teman kan tahu dunianya beda banget. Dan dokter, ketika berhadapan dengan rumah sakit ini kan bermasalah soal income yang bagus, terus gimana cara mengatasinya? Sebenarnya gini, pada dasarnya kalau masalah rumah sakit ini bermasalah atau enggak, saya juga nggak begitu tahu. Cuman yang saya jalani sekarang ada beberapa titik yang memang harus diperbaiki. Kalau masalah itu saya tidak mau menyalahkan siapa yang salah, saya benar ya. Tapi pada dasarnya ada beberapa titik penemuan saya selama di sini yang memang harus diperbaiki. Ya, kadang-kadang memang menurut saya benar, belum tentu mungkin pemimpin sebelumnya salah, belum tentu. Bisa juga dia benar, saya benar, cuma beda style. Cuman saya ngerasa kegelisahan, kebimbangan yang saya jalani selama mimpin ini muncul kan, pasti kegelisahan, aduh gue bisa nggak itu. Grafiknya cukup naik, pada dasarnya memang grafiknya cukup naik. Jadi evaluasi saya selama mimpin ini ya cukup berkembang gitu loh. Cuman kalau saya kan modelnya saya nggak mau tahu dulu model saya gitu. Yang kita lihat, yang dipikirin sekarang saat saya, hari saya dan hari ke depan saya, adanya saya berpengaruh nggak, atau kebijakan saya ada yang meleset nggak, atau ada yang salah nggak gitu. Saya lebih pilih koreksi itu ketimbang saya menyalah-nyalahkan siapapun. Jadi kondisinya waktu ketika saya hadir memang ada beberapa titik-titik yang harus diperbaiki. Ya itulah evaluasi kerja yang masih berjalan sampai sekarang, karena memang sudah agak membaik, tapi kan bakal muncul lagi problema baru, ditambah yang agak berat dengan COVID ini juga kan, kita agak berat karena yang tumbang bukan cuma masyarakat tapi tim medis juga, sehingga kerja keras lah mereka, perawat dan tim yang lainnya tuh kerja keras karena harus backup teman-teman yang lagi sakit kan. Berhadapan lumayan berat ya antara manajemen sama keadaan masyarakat. Iya. Terus gimana cara mengatasinya? Gimana kan? Ya kan sekarang yang dihadapan masalah kan masalah rumah sakit ini, tapi juga masalah kondisi ekonomi yang lagi karena pandemi tadi. Ya. Nah itu juga seru juga itu sebenarnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngomong apa ketika jangan nanti di covidin. Saya juga nggak tahu harus berkata apa. Tapi pada dasarnya menurut cek kan dari hasil lab, PCR, swab segala macam, ya kalau sudah positif ya sudah ada SOP yang harus kita jalankan kan gitu ya. Masalah rumor-rumor yang beredar, saya juga nggak tahu tuh munculnya dari mana, kebijakannya seperti apa. Yang jelas kondisi saat ini tuh memang tingkat kunjungan cukup tinggi ya, karena memang banyak orang yang berobat ya, dalam arti kata masyarakat juga mulai menaruh kepercayaan pada Asmadi Medical Center ini dengan banyak saya sering tanya ke pasien segala macam, mereka merasakan, masyarakat sini merasakan ada beberapa kebijakan perbedaan kebijakan yang mungkin cukup membuat masyarakat di sini cukup puas gitu maksudnya. Misalkan apa soal pelayanan? Gini, misalnya IGD misalnya kita anggap penanganan IGD,
saya bilang saya turunkan tim-tim terbaiknya, terus pelayanannya kita maksimalkan. Kita harus tolong orangnya dulu, itu loh maksudnya, dimaksimalkan. Jadi yang jelas kita coba berikan pertolongan terlebih dahulu gitu loh, karena ini instalasi gawat darurat juga kan namanya juga gawat darurat, jadi gitu dia pelayanan kayak gitunya terus harus ramah, terus kewajiban senyum, kewajiban harus saling sapa, dan dan saya di sini menggariskeraskan semua saling kenal, karena buat saya ini adalah sebuah tim. Ketika mereka harus tahu stylenya saya ketika memimpin, semuanya adalah satu tim. Jadi seperti kita organ tubuh kita yang utuh ini, kalau jempol tangan catangan demam Pak, sebadan kenanya. Saya bilang gitu. Jadi di sini tidak perlu ada yang sok pinter, saya nggak perlu. Tapi kerja sama tim, ketika timnya sudah kompak, ngelayaninnya juga sudah enak, otomatis kepercayaan masyarakat juga bakal tinggi kan gitu. Sehingga kunjungan pasien juga bakal tinggi gitu, karena pasien merasa melayani dengan baik. Ketika orang mau ke rumah sakit,